Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel 3F Firmansyah. Oke. Tapi jangan lupa dulu like, comment, and subscribe biar channel saya cepat dapat followers. Oke. Dukung dan subscribe, oke? Biar eksis terus channel saya. Kali ini kita akan mereview karena sesuai dengan tema, karena tema yang saya bawakan adalah mereview ya, review awan ya, bukan nama review bola, review musik, segala macam hal yang akan saya review. Sepertinya yang saya suka akan saya review biar tidak monoton, biar saya tidak jenuh yang membawakannya. Karena kan kalau saya cuma membahas satu aja temanya, ceritanya gitu kan, kalau tema kan tetap review, tapi kalau ceritanya cuma satu, musik aja, bola aja, bosen ke saya naganya. Jadi saya akan mencoba mereview hal-hal yang sifatnya umum di masyarakat, ya bola, ya musik, cerita-cerita rakyat gitu kan. Jadi saya akan membahas seperti itu. Oke. Kali ini saya akan mencoba membahas lagi tentang kisah misteri di negeri ini, di negeri Indonesia tercinta. Oke. Karena di negeri kita ini banyak ya cerita-cerita misteri yang berkembang. Karena ini merupakan mungkin karena faktor ya gedung bersejarah, gedung lama karena tidak terpakai, ya banyak terjadi seperti yang diceritakan oleh masyarakat. Mungkin kemarin kan saya bahas tentang pasar setan gitu kan, terus ada lagi hal yang lainnya, tapi itu merupakan cerita rakyat yang merakyat dan diterima. Mau itu dianggap cuma mitos, dianggap cuma cerita rakyat, tapi itu bagi sebagian orang itu memang benar adanya gitu kan. Dan memang untuk hal-hal mistis itu pasti ada karena mereka juga ada di sekitar kita gitu kan. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Lawang Sewu. Ini cerita tentang gedung tua yang ada di Semarang ya, tepatnya di Bundaran Bundaran Tugu Muda ya. Oke, kita akan bahas tentang Lawang Sewu. Jadi Lawang Sewu ini kita kembali lagi ke awal, bahwa betul Lawang Sewu ini salah satu bangunan angker peninggalan Belanda, dibangun pada tahun 1904 yang berada di Semarang di kawasan Bundaran Tugu Muda Semarang. Oke, 1904 Gus Lila ya. Oke, tapi secara etimologis ya, kata Lawang Sewu itu mungkin sebagian belum ada yang tahu ya apa sih Lawang Sewu artinya gitu kan. Mungkin untuk orang Jawa sih bukan hal yang aneh, itu pasti hal yang biasa ya. Lawang kan pantau ya, kalau orang Sunda kan lawang pantau itu kan. Sewu itu 1000 ya. Jadi Lawang Sewu itu artinya itu adalah 1000 pintu atau pintu 1000 ya. Jadi kalau diibaratkan secara harfiah atau kata-kata aslinya itu ada 1000 pintu di sananya, tapi secara realnya atau secara aslinya tidak ada 1000 ya, tapi sekitar 400-an ya, 420 berapa itu saya lupa lagi, dan itu aslinya segitu ya. Tapi mungkin sudah menjadi identitas Lawang Sewu itulah 1000 pintu ya, karena di sana juga berjajar jendela dan pintu ya dengan jumlah yang banyak itu ya, makanya dibilang Lawang Sewu. Oke. Sebelum kita bahas permasalahan yang ada di sana atau cerita mistis yang ada di sana, kita bahas dulu tentang Lawang Sewu atau gedungnya dulu ya, gedung itu. Jadi gedung yang disebut Lawang Sewu itu atau gedung yang dibangun tahun 1904 merupakan dulunya itu gedung perkereta apian ya. Jadi gedung untuk perkantoran kereta api atau semacam gedung kantor bolehnya, kantor perkereta apian gitu kan. Dan dalam bahasa Belandanya kayak saya ditulisnya rada hese maca kenananya ini karena bahasa Belanda ya, tapi intinya mah itu ada sebuah gedung perkantoran untuk mengurus perkereta apian di Indonesia dulu ya. Mungkin dulu masih zaman Belanda ya. Lalu saat ini bangunan Lawang Sewu juga dikelola oleh PT Kereta Api, masih ya dikelola oleh PT Kereta Api. Jadi masih turun temurun dari dulu kantor perkereta apian, sekarang masih dikelola oleh PT Kereta Api. Yang berbedanya kalau dulu itu merupakan perkantoran atau sekarang menjadi gedung museum. Itu semacam gedung yang harus dipelihara, gedung yang harus dijaga gitu kan. Karena ini merupakan gedung kebanggaan Indonesia ya, karena sudah menjadi gedung museum ya. Yakin di dalamnya banyak benda-benda antik, benda-benda tempo dulu, benda-benda cerita yang dulu pernah mungkin berjaya gitu kan, ditampilkan di sana. Makanya kita kalau berkunjung hati-hati, hormati, hargai, jangan merusak barang yang ada di sana ya, karena kan museum itu barang-barang antik, barang-barang yang sangat dijaga, dilestarikannya. Oke. Jadi di Lawang Sewu itu terdapat penjara bawah tanah ya dulunya. Jadi selain tadi kata perkantoran juga, tapi waktu dulu itu tahun 1904 di dalamnya, di bawahnya itu ada juga
semacam penjara bawah tanah ya. Jadi untuk memenjarakan tahanan-tahanan sifatnya yang berontak kepada pemerintah Belanda zaman dulu ya. Jadi konon jika datang ke tempat tersebut akan menemukan hal-hal yang sifatnya ya berdetak kencang, rewas, sieun, gegebegan, bukan nama horor. Pokoknya kalau datang ke sana itu suasananya akan dirasakan oleh orang yang berkunjung ke bawah tanah tadi ya, penjara bawah tanah. Sekarang kan masih ada, jadi kita bisa berkunjung ke sana ya. Dan itu kaca cerita-cerita hal yang berseliweran di masyarakat ya dirasakan juga ya para pengunjung di sana ya. Jadi bukan cerita bohong belaka gitu kan. Jadi mereka merasakan apa yang diceritakan oleh masyarakat sebelumnya. Oke. Jadi cerita-cerita tadi itu mungkin berdasarkan kesaksian ya. Jadi kesaksian beberapa orang yang melintasi area tersebut atau mereka yang emang mungkin uji nyali di sana ya, karena kan di Indonesia ini banyak sekarang konten kreator, apalagi perfilman, yaitu suka merealisasikan cerita-cerita bisnis seperti ke layar lebar, ke YouTube, ke video, ke TV layar lebar itu kan. Makanya mereka suka memvisualisasikan gitu cerita-cerita itu menjadi semacam film, jadi kan lebih menarik. Oke. Jadi penampakan yang katanya kesaksiannya, jadi penampakan yang disaksikan oleh orang-orang yang pernah melihat, pernah merasakan, pernah berinteraksi di sana di gedung tersebut, suka melihat penampakan sosok hitam besar ya, seperti mungkin bilang genderuwo katanya gitu kan di sana ya. Jadi hal itu yang sering dilihat oleh mereka di sana gitu kan. Dan selain itu juga mereka juga sering melihat di sudut-sudut ya. Jadi sekitar di sudut-sudut gedung tersebut mereka suka melihat pocong gitu kan. Juga mereka suka melihat yang sifatnya menyeramkan dan mungkin begitu bulu punuk gitu kan. Dan itu membuat hal itu menjadi pembicaraan dari mulut ke mulut di masyarakat, dan akhirnya menjadilah cerita misteri tentang gedung tersebut. Nah, jadi saat masuk ke gedung tersebut katanya ya, jadi kita serasa diikuti, serasa dilihat, serasa dibuntuti gitu kan. Tapi pas kita lihat itu tidak ada gitu kan. Jadi itu yang membuat mereka merasa takut ya, berdasarkan cerita-cerita mereka. Dan juga katanya di setiap pojok itu ya penampakan-penampakan itu sering terlihat gitu kan. Apalagi kata mereka kalau kita berjalan ya di waktu mungkin kan itu kan biasanya di gunung itu kan banyak gang atau semacam jalan-jalan sempit ya, atau semacam ya gang gitu kan, karena setiap gedung pasti ada gang-gangnya. Jadi di gedung tersebut mereka juga sering mendengar hentakan kaki ya, padahal tidak ada seorang pun di sana, tapi hentakan kaki itu cukup banyak dan cukup mengganggu gitu kan, saking seringnya gitu kan. Dan kata penunggu di sana katanya sih itu adalah para tahanan dulu yang ditahan di sana ya. Mungkin ya tadi saya sudah bilang ya, karena di bawahnya itu ada penjara bawah tanah. Oke. Jadi selain kisah yang tadi saya bahas juga ya tentang penampakan yang tinggi besar, pocong, terus gerakan kaki juga, ada juga kisah tentang penampakan noni Belanda. Dan ini juga katanya mereka sangat menyeramkan karena mereka atau si noni Belanda ini suka menampakkan dengan wajah yang menyeramkan gitu kan, dan mereka dibuat takut ya dengan penampakan si noni Belanda ini. Dan ini sudah tersebar luas ceritanya dan mungkin menjadi pembicaraan yang menjadi lumrah atau biasa di masyarakat, dan akhirnya menjadi cerita misteri yang sangat ditakuti oleh masyarakat ya. Dan mungkin orang-orang yang ingin berkunjung ke museum tersebut juga sekarang pasti hati-hati gitu kan. Jadi mereka tidak melakukan kesombongan, tersompra, jadi menjaga gitu kan, menjaga etika, bersikap baik, jadi tidak mengganggu mereka intinya, karena kan kalau kita tidak mengganggu mereka juga tidak akan mengganggu. Oke. Itu adalah cerita-cerita yang berkembang di gedung Lawang Sewu di Semarang ya. Makanya itu saya kembalikan kepada Anda sebagai penonton, pemirsa ya, ini apakah ini merupakan cerita saja atau emang betul adanya ya. Jadi silakan Anda berkomentar di kolom komentar untuk permasalahan atau cerita misteri Lawang Sewu ini. Karena ini juga pernah dibuatkan film ya, kalau tidak salah saya pernah menonton filmnya ya. Dan ini emang diperankan oleh pemain muda Indonesia ya, emang banyak ceritanya, baik pun FTV juga banyak. Jadi FTV, film bioskop, dan malahan sekarang kan banyak konten kreator yang membuat konten di sana itu kan untuk uji nyali katanya. Oke. Ya sebenarnya sih kalau menurut saya ya, uji nyali itu emang mereka yang mengganggu ya, karena kan mereka semacam menantang, tapi itu kembali kepada Anda apakah itu sifatnya menantang atau cuma untuk pembuktian diri aja gitu kan. Karena kan yang namanya konten kreator juga sama ya, mereka punya tema yang harus dibawakan. Tapi yang saya harapkan jangan sampai mengganggu yang sudah
terbiasa di sana gitu kan, jangan sampai menjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya bahas tentang cerita Lawang Sewu. Oke, nanti kita bahas lagi cerita-cerita lainnya, misteri-misteri lainnya yang ada di negeri kita ya, Indonesia tercinta. Tapi kita jangan selalu mempersepsikan ya cerita-cerita mistis ini menjadi kayak seperti budaya atau ini cuma emang cerita benerannya. Mungkin kan yang namanya suatu tempat, yang namanya suatu gedung ataupun dimanapun kita berada, pasti hal mistis akan ada gitu kan, karena kita emang berdampingan dengan mereka gitu kan. Yang intinya kita jangan mengganggu mereka ya, dan kita juga tetap menghormati mereka ya, kita datang ucapkan salam gitu kan ya. Makanya tadi saya bilang yang uji mental, uji nyali itu ya tetaplah bersikap dengan etika yang bagus gitu kan, jangan seperti menantang. Oke, cukup capeknya, nanti kita bahas lagi. Bukan nama saya Andri di 3F Firmansyah. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar saya cepat dapat followers. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, Andri 3F Firmansyah. Dadah.